Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 10, saat ini kami akan mempresentasikan presentasi kami, yaitu tentang tingkat kepuasan konsumen terhadap mie gacuan Yogyakarta. Sebelum kami memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini ada Serdi Lipan dengan NIM 205595, Stefania Patricia Joana Arianto dengan NIM 205596, dan saya sendiri Vinka Marshalisone dengan NIM 205599. Kami dari kelas A1. Next. Oke, di sini ada 4 poin, yaitu pertama, pengertian pariwisata, yang kedua, pengertian perdagangan dalam sektor pertumbuhan ekonomi, yang ketiga, pengertian restoran, dan yang keempat, penjelasan mie gacuan di Yogyakarta. Jadi menurut pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara lain. Kegiatan ini menggunakan kemudahan dasar dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah atau masyarakat agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan. Yang kedua adalah pengertian perdagangan dalam sektor pertumbuhan ekonomi. Perdagangan merupakan sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta, sehingga pembangunan pusat kuliner akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta menjadi lebih baik lagi. Dan juga sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang bagus di Yogyakarta dapat mendorong lahirnya pusat kuliner baru. Pusat kuliner merupakan salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat semakin tingginya minat masyarakat asli di Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta terhadap pusat kuliner modern. Meningkatnya kegiatan perekonomian khususnya dalam sektor perdagangan seringkali tidak disertai dengan pengadaan wadah yang ideal. Menyangkut kondisi bangunan, suasana dan lokasi yang tidak sesuai dengan kegiatan tersebut. Yang ketiga, pengertian restoran. Restoran merupakan tempat bagi semua kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. Di restoran dapat menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga maupun kerabat. Aktivitas yang dilakukan oleh para pengunjung adalah menikmati makanan di restoran atau sekedar hanya ingin bersantai. Sebagai fungsi utama sebagai wisata kuliner, restoran pada umumnya menawarkan suasana yang kondusif bagi para pengunjung dan menghabiskan waktu untuk bersantai. Dan yang terakhir adalah penjelasan tentang mie gacuan Yogyakarta. Mie gacuan Yogyakarta merupakan sebuah merek dagang dari jaringan restoran mie pedas nomor 1 di Indonesia, yang menjadi anak perusahaan PT Pestapura Abadi yang berdiri sejak awal tahun 2016. Saat ini mie gacuan telah tumbuh menjadi market leader, utamanya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kepulauan Bali, dan sedang dalam jalur kuat untuk berekspansi menjadi merek terbesar nomor 1 secara nasional. Mengusung konsep bersantap modern dengan harga yang affordable, kehadiran mie gacuan telah mendapatkan apresiasi luar biasa di setiap market di mana mie gacuan hadir untuk melayani puluhan ribu pelanggan setiap bulannya. Oleh karena itu, inovasi akan selalu mereka kedepankan agar mie gacuan tetap relevan dan menjadi pilihan terbaik bagi para customer fanatik. Next yaitu rumusan masalah. Next yaitu rumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat kepuasan pengunjung terhadap mie gacuan Yogyakarta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Stefani. Baik, terima kasih Vinka atas kesempatannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang digabungkan dengan metode FISB. Pengambilan data juga menggunakan penyebaran kuesioner yang melibatkan 30 orang dengan 5 atribut. Lalu atribut yang digunakan kami yaitu sistem pelayanan yang ramah, jam operasional, penyediaan lahan parkir, pekerja yang profesional, ketersediaan layanan untuk pemenuhan kebutuhan.
Dari jumlah kuesioner yang kami sebar kepada responden tersebut, kami dapat mengidentifikasikan responden-responden yang ada. Terlihat pada tabel karakteristik responden di jenis kelamin. Di sini terdapat wanita sebanyak 76,7% dan laki-laki sebanyak 23%. Selanjutnya ada karakteristik responden di usia. Di sini terdapat responden yang berusia kurang dari 20 tahun sebanyak 76,7% dan umur 21 sampai 30 tahun sebanyak 23,3% responden. Selanjutnya ada karakteristik responden pendidikan. Di sini terdapat responden yang di akademi atau universitas sebanyak 73,3%, di SMA sebanyak 20%, dan sisanya yang lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik responden di pekerjaan. Di sini terdapat mahasiswa atau mahasiswi yang sebanyak 71,5% responden. Lalu selanjutnya ada marketer sebanyak 3,6% responden. Selanjutnya ada wira swasta sebanyak 3,6% responden dan pelajar sebanyak 7,2% responden. Dan selanjutnya ada karakteristik responden di jumlah pendapatan. Di sini responden yang mendapat pendapatan kurang dari Rp1.500.000 sebanyak 51,7% responden. Yang memiliki pendapatan Rp1.500.000 sampai Rp2.500.000 sebanyak 31% responden. Dan yang lebih dari Rp2.500.000 sebanyak 17,2% responden dan sisanya belum bekerja. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sheryl Lipan. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil analisa tentang kinerja pelayanan kedai mie Gacuan Yogyakarta, berdasarkan sikap para konsumen, didapat hasil sebagai berikut. 57,629,698 dengan menggunakan atribut yang pertama pelayanan ramah, yang kedua jam operasional, yang ketiga lahan parkir, yang keempat karyawan profesional, dan yang kelima pemenuhan kebutuhan. Di mana atribut sesuai jadwal mendapat hasil terbesar, yaitu 57,629. Skor maksimum yang didapatkan oleh kedai mie Gacuan Yogyakarta yaitu sebesar 79,930. Jika dia mendapat nilai sebesar 57,629, berarti dia mampu mendapatkan nilai sebesar 79,930. Dan nilai yang paling bawahnya adalah 15,986. Artinya, dari paparan mie Gacuan mendapatkan nilai sebesar 79,930 dari rentang skor antara 15,986 hingga 79,930. Sehingga dengan hasil tersebut, rentang skor maksimum dan minimum konsumen terhadap kedai mie Gacuan berada pada posisi di antara netral dan setuju. Untuk yang nomor 1, itu adalah sangat tidak setuju, nomor 2 adalah tidak setuju, nomor 3 adalah netral, nomor 4 adalah setuju, dan yang nomor 5 adalah sangat setuju. Dari hasil tersebut, mie Gacuan mendapatkan nilai positif karena dia terletak di nilai titik sebelah kanan atau berada di antara netral dan setuju. Namun, masih banyak yang harus diperhatikan oleh manajemen agar mereka mendapat hasil yang lebih signifikan lagi. Berdasarkan atribut yang telah disampaikan kepada konsumen, ada beberapa yang harus ditingkatkan dan ada yang harus diperbaiki jika mengacu pada atribut yang digunakan, yaitu pelayanan ramah, jam operasional, lahan parkir, karyawan profesional, dan pemenuhan kebutuhan. Salah satu syarat wajib untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sikap yang ramah atau attitude yang baik atau sikap yang harus diterapkan ketika menemui masyarakat. Sikap ramah, penuh perhatian, sopan, berpikir sehat, berpikir positif, dan juga membuat nyaman bagi masyarakat. Sikap merupakan penilaian terdepan dari penerapan excellent service. Kemudian yang kedua, jam operasional berfungsi sebagai pengaturan dari mengawali jam buka dan jam tutup destinasi untuk mengelola serta
mengoperasikan berdasarkan waktu yang telah disepakati pemilik kedai, yaitu jam 9 pagi hingga jam 10 malam. Lahan parkir, tempat di mana pemilik kendaraan menghentikan kendaraan untuk meninggalkannya untuk beberapa saat. Ketersediaan lahan parkir di Migacuan Yogyakarta dapat mencukupi jumlah pengunjung, karena lahan parkir yang disediakan cukup luas untuk parkir roda 2 dan roda 4. Kemudian selanjutnya, karyawan profesional adalah seorang karyawan yang mendapat digaji dan melaksanakan tugas sesuai petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis yang harus dijalani kepada karyawan. Karyawan di Migacuan Yogyakarta bagi penulis dan responden sudah termasuk kategori profesional karena telah melaksanakan sesuai dengan job desk yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah ketersediaan pelayanan makanan yang disediakan di Migacuan Yogyakarta sudah dapat memenuhi kebutuhan pengunjung. Seperti yang dijual yaitu aneka mie, mulai dari yang tidak pedas sampai ke level pedas, dengan nama yang unik, menjual dimsum, dan menjual minuman yang unik tetapi dengan harga mahasiswa atau terjangkau. Diharapkan dengan adanya analisis ini, kedai mie gacuan dapat menambah kualitas pelayanannya dan tidak hanya berlaku untuk kedai mie gacuan, tetapi juga di seluruh kedai makanan lainnya. Demikian presentasi dari hasil diskusi kami terhadap kedai mie gacuan Yogyakarta. Mohon maaf bila ada salah-salah perkataan ataupun ucapan. Kami akhiri dan terima kasih.